Jadi hari ini kita akan melakukan operasi microsurgery untuk tindakan varikokel, di mana pasien ini memiliki keluhan nyeri baik di sisi kanan dan kiri untuk testisnya. Kita mau menggunakan mikroskop untuk operasi ini. Jadi biasanya kita akan identifikasi dulu. Jadi begitu ketemu kita langsung identifikasi vena-vena mana saja. Sebelum kita potong, kita lihat lagi dengan mikroskop, kita lihat kita identifikasi mana yang benar-benar akan kita target untuk kita potong. Oke, jadi di sini kita bisa lihat secara pembesaran mikroskop bahwa vena-vena atau pembuluh darah yang membesar itu bisa kelihatan jelas gitu. Jadi tadi juga kita bisa bedain mana pembuluh limf, mana pembuluh arteri, mana pembuluh venanya. Jadi kita bisa melihat secara detail, kemudian nanti kita pisahkan dan kita ligasi satu persatu. Ini kita jaga, limf-limfnya juga kita jaga, arteri-arteri juga kita jaga. Varikokelnya sudah selesai, sudah habis. Jadi ini hasil akhirnya seperti ini. Jadi hari ini kita akan melakukan operasi microsurgery untuk tindakan varikokel, di mana pasien ini memiliki keluhan nyeri baik di sisi kanan dan kiri untuk testisnya. Kita mau menggunakan mikroskop untuk operasi ini. Oke, jadi sebelum persiapan kita setting dulu seberapa jauh mata pupilnya untuk kita paskan sebelum nanti kita bungkus dengan plastik ya. Dan satu lagi yang terpenting adalah kita balancing dulu. Nah, ini mikroskop punya sistem ya, dia auto balancing, di mana dia akan membalance sendiri secara sistem otomatis. Oke, ready. Nanti tinggal kita persiapkan untuk ke pasien sebelum kita draping. Ini jadi mikroskop bedah, ini motorized ya, jadi dia sangat stabil, tapi begitu kita pencet tombol, dia akan enteng dengan satu tangan aja kita bisa stabilisasi kemanapun yang kita mau ya. Kemudian ini ada buat operator asisten ya, kemudian di seberang sini juga, jadi ini bisa dikerjakan oleh 3 operator ya. Untuk tahapannya biasanya kita cocokkan dulu pupillary distance ya, jadi jarak antar pupil mata, kemudian kita set di sini. Biasanya sih udah ada setnya masing-masing ya untuk tiap-tiap dokter. Ini seperti ini ya, cari posisi yang enak, leher juga tegak ya, jadi supaya tidak ada fatigue di sini. Kemudian kita lihat di sini sudah fokus atau belum. Kalau belum fokus kita switch di sini. Posisi juga kita bisa atur sedemikian rupa supaya tepat di mata kita dan lapangan operasinya. Jadi biasanya kita identifikasi dulu yang kita sebut struktur namanya funiculus, yaitu satu bundle, satu kompleks ya, yang isinya adalah vena. Vena itu pembuluh darah balik, pembuluh darah arteri, kemudian ada pembuluh saluran sperma dan pembuluh darah limf yang kita angkat. Kemudian kita langsung identifikasi mana nih vena-vena yang melebar, karena terkadang kalau misalnya kita tidak cepat melakukan itu, vena-vena yang tadinya melebar jadinya mengecil. Jadi begitu ketemu kita langsung identifikasi vena-vena mana saja. Sebelum kita potong, kita lihat lagi dengan mikroskop, kita lihat kita identifikasi mana yang benar-benar akan kita target untuk kita potong. Varikokel sendiri adalah varises ya, atau pelebaran pembuluh darah balik, pembuluh darah vena yang berada di testis ya, area-area testis itu. Jadi dengan dia melebar, akhirnya suhu meningkat, kemudian radikal bebas meningkat di situ dan berujung ketidaknyamanan, keluhan pasien ketidaknyamanan di area testis, yaitu rasa pegal ya, rasa nyeri. Untuk sebagian orang juga bisa mengganggu untuk proses pembentukan sperma. Jadi di sini kita bisa lihat secara pembesaran mikroskop bahwa vena-vena atau pembuluh darah yang membesar itu bisa kelihatan jelas gitu. Jadi tadi juga kita bisa bedain mana pembuluh limf, mana pembuluh arteri, mana pembuluh venanya. Jadi kita bisa melihat secara detail, kemudian nanti kita pisahkan dan kita ligasi satu persatu.
Oke, jadi ini yang saya pegang di tangan kiri nih. Ini ada saluran bening gini ya. Ini adalah kelenjar getah bening atau limf yang kita preservasi. Kemudian di sini ada kita sebutnya vas deferens atau saluran sperma. Ya, kalau misal diraba ini bentuknya rasanya seperti senar gitar ya. Jadi ini yang kita preservasi juga supaya saluran spermanya tetap ada gitu ya. Ini kita jaga, limf-limfnya juga kita jaga, arteri-arteri juga kita jaga. Varikokelnya sudah selesai, sudah habis. Jadi ini hasil akhirnya seperti ini. Oke, kita udah selesai operasi mikroligasi varikokel kanan dan kiri ya. Tadi kita menggunakan mikroskop itu di belakang. Kemudian yang kiri tadi lebih berat dibandingkan yang sebelah kanan ya, sesuai dengan demografi ataupun statistik. Memang kiri biasanya lebih banyak ditemui varikokel. Untuk pasien sendiri bisa untuk langsung pulang di hari yang sama, atau kalau misalnya mau diobservasi besok pagi sudah bisa pulang.